Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian Bani Median. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekosistem. Ekosistem sendiri adalah sistem interaksi antara makhluk hidup sebagai faktor abiotik dengan lingkungan tempat ia hidup sebagai faktor abiotik. Ekosistem sendiri secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem secara alami dan ekosistem secara buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alamiah, tanpa ada campur tangan dari manusia. Karenanya, tingkat keanekaragaman hayatinya itu cukup tinggi. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia, sehingga tingkat keanekaragamannya lebih rendah dibandingkan ekosistem alami. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kedudukan makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah makhluk hidup autotrof yang mampu menghasilkan makanan sendiri dan melakukan fotosintesis. Seperti contohnya ada pohon, rumput, sayur, dan padi. Yang kedua adalah konsumen primer. Konsumen primer terdiri dari organisme heterotrof yang memakan tumbuhan hijau, alga, maupun bakteri. Seperti contohnya ada jangkrik, belalang, ulat, dan tikus. Yang ketiga ada konsumen sekunder. Konsumen sekunder merupakan karnivora pemakan konsumen primer. Seperti contohnya ada ayam, katak, dan burung-burungan. Yang keempat ada konsumen tersier. Konsumen tersier merupakan pemakan konsumen kedua dan seterusnya hingga konsumen yang terakhir yang disebut sebagai konsumen puncak. Contohnya saja seperti hewan burung elang, serigala, buaya, dan singa. Yang kelima ada detritivore. Detritivore merupakan makhluk hidup pemakan detritus seperti sampah hewan, serasah dedaunan, dan bangkai hewan yang dihasilkan oleh semua tingkat trofik. Seperti contohnya cacing tanah, kaki seribu, dan siput. Yang keenam ada dekomposer. Dekomposer atau pengurai dalam suatu ekosistem adalah seperti contohnya bakteri dan jamur. Dekomposer bertugas mengurai zat organik menjadi zat anorganik sederhana. Masuk ke materi kedua, yaitu interaksi dalam ekosistem. Interaksi yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Artinya spesies-spesies tersebut saling bersaing untuk memperebutkan sesuatu, misalnya makanan dan lain-lain. Yang kedua ada predasi. Pemangsa atau predasi adalah interaksi biologis ketika organisme pemangsa membunuh dan memakan organisme yang lain yang merupakan mangsanya. Ini adalah salah satu dari jenis perilaku makan umum yang mencakup parasitisme dan pemangsaan mikroorganisme dan parasitoisme. Selanjutnya ada simbiosis. Yang simbiosis yang pertama adalah mutualisme. Mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Yang kedua ada komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Yang ketiga ada parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang mana satu organisme mendapatkan keuntungan dan yang lain dirugikan atau kadang-kadang terbunuh. Yang keempat ada amensalisme. Simbiosis amensalisme adalah hubungan antar dua organisme yang merugikan salah satu organisme tetapi tidak berpengaruh pada organisme lainnya. Kelima ada netralisme. Netralisme adalah hubungan antara makhluk hidup berbeda jenis yang tidak saling mempengaruhi, meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam satu habitat yang sama. Disebut netralisme ialah jika terjadi perbedaan dalam jenis asupan pakannya. Yang keenam ada antibiosis. Interaksi antibiosis adalah interaksi dua jenis makhluk hidup yang mana salah satu makhluk hidup akan mengeluarkan racun untuk membunuh makhluk hidup lainnya. Oke, selanjutnya adalah materi yang ketiga. Materi ketiga adalah tentang rantai makanan.
rantai makanan adalah jalur perpindahan atau transfer energi dari satu organisme ke organisme lain yang berbeda tingkat trofiknya melalui peristiwa makan dan dimakan. Ketika rantai makanan tersebut terkumpul menjadi satu, itu akan membentuk jaring-jaring makanan. Maka dapat disimpulkan jaring-jaring makanan adalah hubungan yang kompleks dari rantai-rantai makanan dalam sebuah komunitas ekologis yang menunjukkan hubungan siapa yang mengonsumsi siapa. Nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sistem konsumen sumber daya. Materi yang keempat adalah produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem adalah kemampuan dari organisme pada suatu ekosistem untuk dapat menerima serta menyimpan energi yang dimakan sebagai produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem tersebut terdiri dari produktivitas primer serta produktivitas sekunder dan konsumen final. Produktivitas primer ialah kecepatan organisme autotrof sebagai produsen untuk mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan-bahan organik. Energi dari cahaya matahari tersebut hanya sebagian kecil saja yang dapat diserap oleh produsen. Produktivitas sekunder. Produktivitas sekunder adalah pembentukan biomasa organisme heterotrof dalam satuan waktu tertentu, termasuk biomasa yang hilang dalam satuan waktu tertentu. Dan materi yang terakhir adalah piramida ekologi. Piramida ekologi adalah gambaran susunan antara trofik Piramida ekologi adalah gambaran susunan antar trofik yang dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofiknya. Struktur trofik dapat disusun secara unit sesuai hubungan makan dan dimakan antar trofik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramida. Dalam piramida ekologi, trofik pertama diisi sebagian adalah dengan produsen. Yang kedua, trofik kedua diisi sebagian dengan produsen primer. Trofik ketiga diisi sebagian dengan konsumen sekunder, dan trofik yang terakhir adalah diisi dengan konsumen tersier atau konsumen puncak. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.